Puji Tuhan saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami boleh berlayak untuk menerima sabda firman-Mu, dan kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu saja Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja buka di dalam suratan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam suratan Efesus ini, judulnya saja dalam perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya, nah kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anak-anak terang, tentu juga kita akan senantiasa memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari yang kita jalani ini, yaitu hiduplah dalam terangnya Allah. Hiduplah dalam terangnya firman, tidak hidup dalam kegelapan. Karena kita tahu bahwa kegelapan itu identik dengan dosa, ya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah predikat kita adalah anak-anak terang, maka kita akan hidup senantiasa dalam terangnya Tuhan. Dan di sini dikatakan perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Mari kita periksa diri kita. Ya, mari kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita selama ini yang kita jalani hari demi hari ini adalah hidup yang bijaksana atau hidup yang bebal? Atau dengan kata lain, hidup yang bijaksana itu adalah hidup sebagai anak-anak terang, atau hidup yang bebal, atau anak-anak yang dalam kegelapan dosa. Mari kita introspeksi diri. Ya, sebagai anak-anak Tuhan pasti kita menyadari bahwa kita harus hidup dalam terangnya firman. Seperti orang yang senantiasa memiliki hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari ini. Karena di sini dikatakan perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Saudara tahu orang bebal itu apa? Orang yang tahu firman Allah, orang yang mengerti kebenaran tapi sama sekali tidak mau melakukannya, tidak mau hidup dalam kebenarannya, mengeraskan hati. Ya, ini sama dengan orang bebal. Ada banyak di sekeliling kita yang tahu firman, mengerti firman, tapi tidak pernah mau hidup dalam firman itu, tidak mau tinggal dalam firman itu. Bahkan dengan sengaja melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu adalah orang bebal. Orang-orang gelap yang hidup dalam kegelapan dosa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang predikat kita adalah anak-anak terang, maka di sini dikatakan janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang bijak. Kita mengerti bersama bagaimana kisah daripada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya saudara ya. 5 gadis bijaksana adalah orang yang senantiasa hidup berjaga-jaga. Dia senantiasa punya pelita yang menyala terus, minyaknya selalu tersedia dengan baik. Dan dia tidak tertidur sama sekali. Dia senantiasa berjaga-jaga. Ketika mempelai itu datang, dia sudah siap menyambut mempelai itu. Tetapi orang yang 5 gadis bodoh ini, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak menyediakan pelitanya, minyaknya dengan baik. Sehingga dia juga pada saat mempelai datang dia sedang tertidur dan akhirnya dia tertinggal. Nah, kita juga harus seperti itu.
kita harus belajar menjadi orang-orang yang bijaksana, berjaga-jaga, berdoa, hidup dalam terang firman Allah, memiliki minyak, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan padamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus selalu menyala-nyala dalam hidup kita, roh kita selalu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari kita ini bukan hari-hari yang baik, saudara. Hari-hari kita ini adalah hari-hari yang menuju pada kebinasaan. Hari-hari kita ini adalah menuju kepada kesukaran, kegelapan. Kita masuk dalam masa-masa yang penuh dengan kegelapan. Kalau kita tidak mempergunakan waktu ini dengan baik, kita terlena, bahkan kita tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, tidak mempergunakan waktu ini asik dalam hidup dosa, maka saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebodohan saudara sendiri. Akan saudara tertinggal ketika mempelai itu datang. Tetapi firman Tuhan di dalam Efesus ini mari mengingatkan kita, perhatikan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah menjadi orang-orang yang bijaksana, atau hanya seperti orang-orang yang bebal yang selalu memuaskan hawa nafsu? Tapi kita menyadari bahwa hidup kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita pertahankan untuk selalu hidup sebagai anak-anak terang. Mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Melayani Tuhan dengan baik. Memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dengan segenap hati kita. Jangan kita mau terlena dalam dunia ini. Kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk tetap dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari kita ini adalah jahat. Ya, musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara yang siap untuk menerkam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempergunakan waktu ini dengan baik, kita asik dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tidak peduli dan tidak mau berjaga-jaga, maka kita menjadi mangsa yang empuk buat kuasa kegelapan. Tapi mari kita mau belajar untuk hidup sebagai orang-orang arif, bijaksana, dan mempergunakan waktu yang ada. Karena kita tahu bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang jahat. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Maka saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena hidup kita sudah memperkenan hati Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup menjadi orang-orang bijaksana dan mempergunakan waktu yang ada, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepadamu dalam firman-Mu, terus menjadi anak-anak terang, tidak memuaskan keinginan daging kami, tidak memuaskan nafsu kami, supaya kami boleh memperkenan hati-Mu di hari-hari yang penuh kegelapan ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dan kami juga berdoa terus buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan yang terjadi. Mari Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan buat pemimpin kami. Takut Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, sehingga Bapak Presiden kami bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada, karena berharap kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkannya semua menjadi baik. Doa juga buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan beri kekuatan, biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.